Kalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini safari dakwah kami bertepatan dengan momentum tahun baru Islam yang ke 1444 Hijriyah, di mana awal bulan yang mengawali bulan-bulan Hijriyah adalah bulan Muharram. Sebelum kita masuk kepada hikmah atau intisari dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kiranya bolehlah kita mengetahui apa saja yang juga termasuk keutamaan yang ada di dalam bulan suci Muharram. Sebelum kita masuk, saya mau tanya kepada jamaah, kira-kira ada yang tahu nggak makna daripada bulan Muharram? Ada santri yang tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Ibu-ibu tahu nggak Muharram dari sisi bahasa? Kita bisa lihat yang namanya Muharram adalah isim maf'ul yang berarti diharamkan. Apa artinya? Diharamkan untuk apa? Yakni untuk berperang. Assalamualaikum. Lanjut apa enggak? Lanjut. Itu anak-anak siapa yang berisik? Kalau ada ibunya tolong diperhatikan dan diberitahu supaya tidak mengganggu jalannya acara, insya Allah. Tapi jangan dimarahin, baik-baik. Namanya anak kecil, kalau udah ke masjid ketemu temennya emang udah pasti main. Benar apa benar? Lanjut apa enggak? Lanjut. Jadi Muharram artinya yang diharamkan. Nah, di dalam bulan suci Muharram ini ada peristiwa-peristiwa yang mesti juga sama kita ketahui untuk menjadi tambahan wawasan serta keilmuan kita. Salah satunya adalah di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan. Kitab apa? Udah pernah dengar nama kitabnya? Belum? Ini anak santri semua. Anak santri bukan? Oh, belum belajar. Tapi insya Allah nanti sampai. Biasanya di pondok-pondok pesantren itu dipelajari kitab I'anatut Talibin. Nah, di situ dijelasin tuh Bapak dan Ibu bahwa di dalam bulan suci Muharram Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada dunia ini pertama kali. Menciptakan dunia ini pertama kali. Tepatnya pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa? 10 Muharram. Yang dikenal dengan nama hari Asyura. Hari Asyura. Jadi hari Asyura itu maksudnya hari yang ke-10 di dalam
bulan Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram di dalam penjelasan kitab I'anatut Talibin sekali lagi itu diterangkan bahwa pertama kalinya alam dunia ini dijadikan itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat ini tidak masyhur, pendapat ini tidak umum, tidak sering kita dengar, tetapi sekali lagi ini sebagai penambahan daripada wawasan kita. Dan yang menarik di dalam kitab itu juga dikatakan bahwa yang namanya kiamat itu nantinya akan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Dalam keterangan yang sering kita dapat, yang sering kita dengar, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustadz mau tanya, kira-kira, bukan kira-kira ya, informasi yang kita dapatkan kiamat harinya hari apa? Hari apa? Jumat. Nah, ditambahin dalam keterangan I'anatut Talibin tuh Pak, tanggal 10 Muharram juga merupakan hancurnya bumi. Nah, tinggal perhatiin aja deh, kalau ntar ada hari Jumat, tahu-tahu Jumatnya tanggal 10, tanggal 10-nya Muharram, nah repot urusannya tuh. Assalamualaikum. Masih hidup apa enggak? Lanjut apa udah? Jadi informasi yang pertama yang kita dapat, sekali lagi, ini di dalam kitab I'anatut Talibin. Jadi ada dasarnya, ada sandarannya, ada referensinya, tinggal dibaca. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pada hari Asyura Allah Ta'ala menciptakan Lauhil Mahfuz. Assalamualaikum. Udah pernah dengar belum istilah atau kata Lauhil Mahfuz? Udah? Hah? Udah? Ibu-ibu? Belum? Assalamualaikum. Jawab yang kompak, udah apa belum? Nggak apa-apa, belum bilang belum, udah bilang udah. Udah apa belum? Bapak-bapak yang di sana udah apa belum? Lauhil Mahfuz adalah tempat catatan-catatan apa yang sudah akan terjadi sampai hari kiamat. Itu Lauhil Mahfuz. Assalamualaikum. Apa namanya tadi? Tempat catatan-catatan yang sudah terjadi serta akan terjadi sampai kapan? Hari kiamat. Jadi Lauhil Mahfuz itu merupakan perencanaan dah atau takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta yang dijadikan serta diciptakan. Apapun yang terjadi, baik yang sudah maupun yang akan terjadi, udah kecatat di Lauhil Mahfuz namanya. Assalamualaikum. Ibu sama bapak kumpul di sini nih jam segini, gitu ya. Terus kemudian pakai bajunya warna apa? Terus pakai yang namanya minyak wangi apa enggak? Terus anak-anak posisinya ada di depan, ibu-ibu ada di belakang, yang lain ada yang bagiin air. Terus yang kemudian sebagian ada yang ngobrol. Situasi-situasi model macam kayak begini itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas?
nggak berubah, coba, nggak berubah. Makanya tadi kayak ketua BKN bilang, mestinya sekarang ada yang namanya acara juga kan begitu ya. Ternyata nggak jadi. Perencanaan manusia sama catatan Allah di Lauhil Mahfuz udah pasti kalah. Assalamualaikum. Jelas apa enggak? Kata Lauhil Mahfuz nih, catatan di Lauhil Mahfuz yang terjadi adalah acara yang sekarang gitu. Walaupun ada rencana pewiritan yang tadi Pak BKM bilang. Makanya ada kalimat begini nih, ana urid anta turid wallahu mayurid. Aku punya keinginan, engkau punya keinginan, Allah punya keinginan. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Kalau keinginan-keinginan yang tadi berbenturan antara keinginan manusia dengan keinginan Allah, kira-kira yang bakal terjadi keinginan dan kehendak siapa? Allah. Orang kompak siapa? Allah. Yakin? Yakin. Betul? Maka berkaitan dengan itu seorang muslim wajib hukumnya betul-betul beriman total tanpa tapi. Assalamualaikum. Maksudnya bagaimana, Bu? Takdir, ini bicara takdir, kan yang ditakdirin juga di Lauhil Mahfuz. Takdir itu ada suka, ada duka, betul nggak? Bener nggak? Di sini mau jadi orang senang apa jadi orang celaka? Senang apa celaka? Tapi pada kenyataannya apakah manusia senang melulu? Kadangkala ada celakanya apa enggak? Nikmat melulu apa enggak? Ada enggak sengsaranya? Orang sinetronnya aja ada dulu. Sengsara membawa nikmat. Betul ya? Itu kan sinetronnya orang Minang, bukan itu? Betul. Siapa tuh pemeran utama nih? Midun gitu ya. Sengsara membawa, ada sengsara, ada nikmat, betul nggak? Hei, Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut nggak? Kesengsaraan, kenikmatan itu bakal pasti ada bagi kehidupan orang-orang yang ada di alam dunia ini. Jangankan sama orang-orang beriman, orang kafir aja punya ujian, betul apa betul? Maka bagi orang beriman wajib percaya kepada Allah, Pak Bu. Maksud Ustaz nih, walaupun kita dalam keadaan senang tetap beriman kepada Allah, dalam keadaan susah juga tetap beriman serta percaya dan menerima apa yang Allah Ta'ala gariskan. Betul apa betul? Benar apa benar? Jangan mau senangnya doang, giliran susah nyalahin Allah. Ustadz tanya, jawab yang kompak. Ada nggak orang yang kayak begitu? Mana orangnya? Ada di sini. Giliran senang bersyukur, giliran susah mengeluh. Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Ya Allah, kenapa ini terjadi pada keluargaku? Ya Allah, saya kagak kuat. Ya Allah, saya mending mati saja. Lebih baik saya meninggal saja. Ada nggak manusia yang ngomong seperti itu? Ada apa enggak? Di sini ada apa enggak? Ada. Mana orangnya, mana? Mana? Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kenapa Ustadz kagak boleh? Karena tadi catatannya udah ada di Lauhil Mahfuz begitu. Assalamualaikum. Catatannya udah berdoa mau enak, berdoa mau bahagia, mohon kepada Allah biar senang terus, boleh, nggak apa-apa.
bapak-bapaknya itu suka atau celaka, itu namanya hak Allah. Karena Allah sudah mencatatnya sekali lagi di mana? Di mana? Baru sekarang kayaknya ya orang Minang diceramahin sama orang Betawi di sini itu ya. Betul apa itu? Jadi orang Betawi ceramah di Minang. Kan orang Minang udah sering ke Betawi, betul nggak? Udah banyak. Betul apa benar? Tetangga saya orang Minang. Yang ngontrak sama saya orang Minang. Sampai sekarang orang Minangnya udah punya kontrakan. Buat tuh kira-kira. Assalamualaikum. Ada nggak orang sini yang udah punya kontrakan di Jakarta? Mana orangnya? Alhamdulillah. Itu tetangga saya. Ini bukan ngomong bohong nih kawan. Dari ngontrak sama bapak saya, petakan, sampai sekarang punya kontrakan. Kontrakan mending dikit banyak. Gara-gara apa itu Pak Ustadz? Pertama udah barang tentu. Ini lari kemari dulu nih ya. Gara-gara sebabnya ini orang tentu dia rajin bekerja, betul nggak? Alhamdulillah. Apaan nih? Ini air putih, ini susu telur. Mantap. Tapi panas. Lalu bagaimana saya minumnya? Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Sampai orang punya kontrakan. Orangnya rajin, tapi satu hal nih yang ibu bapak bisa ambil pelajaran dari orang Minang tetangga saya. Dia itu tadinya dagang kaki lima, dagang kaki di Tanah Abang, tiap hari bolak balik. Tapi ini orang punya orang tua tinggal satu, bapaknya, bukan ibunya, bapaknya. Ini bapak ya, bukan ibu ya. Bagaimana sama ibu? Kalau sama bapak aja udah begitu. Jadi ceritanya Bu, dari pertama kali ngontrak nih, bapaknya tersebut emang udah sakit. Ngontrak di rumah saya, emang udah sakit. Bertahun-tahun sakitnya tuh Pak Bu. Sampai pada akhirnya parah, nggak bisa ngapa-ngapain, bergerak nggak bisa, udah aja begitu, kaku di atas tempat tidur. Mohon maaf, hidup enggak, mati juga kagak. Jadi buang air di situ, buang air kecil dan besar di situ, dan subhanallahnya ini orang tiap hari ama istrinya, bukan lagi ama yang namanya dia sendiri, istri dan dia. Berarti kalau istri mertuanya nih, namanya mertua kan udah orang tua, betul nggak? Assalamualaikum. Bener apa bener? Ada nggak bekas mertua? Assalamualaikum. Ada orang cerai, terus di jalanan ketemu sama bapak ibunya mantan istrinya. Terus dia bilang, itu mantan mertua saya. Benar apa salah orang ngomong gitu tuh? Bener. Assalamualaikum. Itu mantan mertua saya. Bener apa salah tuh? Nggak jelas nih jawabannya. Coba bener apa enggak? Bu Uni sehat? Bengong aja Uni ditanya. Ayo bapak-bapak, saya tanya nih, bener apa kagak tuh kalimat?
Bener. Ya, ngajinya belum jauh nih. Mertua kagak ada bekasnya. Kita udah cerai begini kita nih Pak. Terus kita ketemu mertua kita, punya wudhu nih kita nih, cium tangan. Laki ame mertua perempuan batal apa enggak? Hah? Batal. Batal apa enggak nih? Kata ibu batal enggak? Gini aja deh Bu, iya apa begini-gini gitu dah biar saya jelas. Daripada dengerin susah. Batal apa enggak? Gini apa gini? Hah? Enggak batal enggak berarti? Jawabannya mana Ustadz? Kagak batal. Walaupun mantan karena udah jadi mahram. Jadi keurusan fikih saya ngejelasin nih. Dah biarin dah, balik lagi kepada persoalan. Jadi mertuanya diurus, subhanallah. Gantian, suaminya pergi, istri yang jagain mertua berarti. Mohon maaf, buang air besar, diistinjain, dicebokin. Waktu itu saya masih sekolah, setaraf SMP. Saya liatin aja, kagak geli, nggak jijik, padahal dia bukan orang tua aslinya mertua. Laki lagi, menurut tua ya Pak. Habis mau bagaimana? Terus kemudian lakinya pulang, lakinya yang ngurus. Begitu aja tuh. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala ambil dan cabut dia punya nyawa. Bapaknya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia bapak dan ibu enggak pakai lama, enggak pakai setahun 2 tahun, enggak, melejit tuh hitungan bulan. Hitungan yang namanya bulan, dia bisa punya toko, dia bisa punya rumah, bahkan dia beli rumah. Dan sampai sekarang di daerah saya, daerah Selipi namanya Kota Bambu Selatan, orang Betawi yang pengen jual rumahnya nawarinnya ke dia. Pak Haji mau beli lagi nggak rumah no? Rumah warisan saya no mau dijual no. Tuh. Orang Betawi kan begitu kadang-kadang ya, bapak emaknya mati warisan dijual dah. Akhirnya dijual saudara, dia yang beli. Saking berkahnya. Kenapa? Karena dia taat sama orang tua. Assalamualaikum. Mau nggak taat sama orang tua? Yakin? Awas, jangan kayak Malin Kundang di mana? Di Minang juga bukan itu. Kemarin saya datang, penasaran saya mau Malin Kundang. Katanya dia jadi batu nyungsep, ya kan? Kalau orang Betawi bilang nyungsep. Orang sini lagi sujud. Ah, di mana itu letaknya? Saya cari di Kota Padang ya. Terus saya telusuri. Ternyata kena dibohongin saya. Ini sebenarnya cerita bener apa kagak? Bukan Pak Ustadz, cuman dongeng doang katanya. Berarti nih bukan nih, bukan. Ini mah di semen, dibikin katanya. Tapi paling kagak itu cerita rakyat yang ada di Minang agar menjadi pelajar supaya anak-anak nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Ustadz mau tanya nih, santri yang ada di sini mau jadi anak soleh apa enggak? Mau bahagiain orang tua apa enggak? Jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Belajar yang benar. Biarin muka mah begini ya, yang item-item, yang pesek-pesek, yang jidatnya jenong-jenong, nggak apa-apa jadi santri Jember, nggak apa-apa. Ntar kalau udah dapat ilmu mulia, perempuan yang model macam kayak bagaimana mau? Betul nggak? Kenal sama Ustadz Abdul Somad? Kenalannya di mana? TP, tahu entu mah. Mana kenal? Kalau kenal saya Rojali, baru saya Abdul Somad, itu namanya kenalan.
Kalau ngelihat namanya tahu. Ustadz Abdul Somad, mohon maaf kalau bicara bukannya kita menghina, na'udzubillah min. Wajahnya ganteng apa biasa-biasa aja? Ganteng apa biasa-biasa aja? Tapi dilihatnya enak apa enggak? Banyak nggak yang mau? Ibu-ibu, ibu-ibu kalau anaknya dinikahin sama Ustadz Somad mau? Mau aja. Orang udah punya bini mau aja. Maksudnya kalau Ustadz Abdul Somad kagak punya istri, umpamanya mau kagak anaknya jadi istrinya? Mau. Kebanyakan yang mau, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Cakep. Allah mengangkat daripada manusia itu karena dua hal. Yang pertama karena iman, yang kedua karena ilmunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Jadi Allah menciptakan lauhil, balik lagi nih. Terus kemudian juga kolam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi kolam, pena untuk mencatat segala apa yang akan terjadi dan sudah terjadi sampai hari kiamat. Tapi catat. Assalamualaikum. Kejadian tersebut punya batas. Batasannya pada hari setelah kiamat nggak ada lagi yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebab kenapa? Karena kita semuanya bakal abadi di akhirat. Pertanyaannya, ini semuanya nih ahli sorga apa bukan? Amin aja nanya. Amin. Kalau amin doa. Ini semuanya punya jaminan ahli sorga nggak? Enggak. Makanya berharap jadi ahli sorga. Berdoa sama Allah untuk diberikan sebagai golongan ahli sorga. Jangan merasa menjadi ahli sorga. Paham loh? Mau masuk sorga boleh, ngerasa ahli sorga jangan. Tapi mudah-mudahan semuanya di sini jadi ahli sorga baru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ntar kita nih semuanya abadi. Jadi ada yang abadi, ada yang diabadikan. Allah abadi, cuman Allah aja satu-satunya. Nggak ada zat yang abadi selain Allah. Selain daripada Allah diabadikan. Apa aja yang diabadikan oleh Allah Ta'ala? Assalamualaikum. Kira-kira apa yang diabadikan oleh Allah? Sor, nerah, ama penghuni. Salah satunya itu diabadi. Ntar tempat manusia itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang golongan ahli surganya Allah Subhanahu. Dan pada tanggal 10 Asyura, balik lagi. Pada tanggal 10 Asyura pertama kali hujan diturunkan. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala memberikan dan menurunkan rahmatnya ke atas dunia ini lewat hujan pada tanggal 10 Asyura. 10 Muharram. Asyura itu ya 10 Muharram. Dan pada hari Asyura juga atau tanggal 10 Muharram Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mau tanya, Nabi Isa masih hidup apa enggak? Masih hidup apa enggak? Yang disalib Nabi Isa apa bukan? Bukan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah Nabi Isa itu dibunuh, tidaklah Nabi Isa itu disalib, akan tetapi Nabi Isa
dipersamakan, dibikin kembarannya. Nabi Isa-nya di mana? Diangkat. Sekarang ada di langit. Langit keberapa tuh? Ketujuh. Tinggi amat. Di langit keberapa? Kalau dalam kitab Ad-Dardir tentang kisah Isra dan Mi'raj, kalau Ustadz nggak salah ingat, Nabi Isa ada di langit yang kedua, kalau nggak salah ingat. Wallahu alam. Kalau misalkan ragu, cek lagi. Nabi Isa ada di langit keberapa? Ya, namanya Ustadz kan bisa salah juga. Ya, emang selalu benar. Betul apa betul? Assalamualaikum. Jadi Nabi Isa diangkat. Ada di bukan ada di di sorga udah ada orang belum? Ayo. Di neraka udah ada orang belum? Sorga, neraka udah ada orang belum? Yakin belum? Terus Nabi Muhammad Isra Mi'raj diperlihatkan sorga neraka nggak? Ada orangnya nggak waktu Nabi lihat? Ayo, bingung. Ada orangnya nggak? Waktu Nabi lihat ada, kagak. Salah satunya makanya ibu-ibu, Nabi ngelihat ahli neraka, contohnya kebanyakan perempuan. Assalamualaikum. Oi. Perempuan. Ahli UPD banget ngomong neraka. Kenapa ahli neraka banyak perempuan? Bukan karena perempuannya kebanyakan nggak benar, bukan. Karena emang jumlah perempuan banyak. Di alam dunia perempuan sama laki banyakan mana? Banyakan mana? Perempuan di sini aja yang hadir banyakan laki perempuan. Betul. Karena di dunia perempuan, tapi perempuan-perempuan di sini insya Allah nih ahli sorga semua nih. Ahli sorga, kelihatan dari muka-mukanya terang banget nih. Ya ada lampu soalnya di atas itu. Alhamdulillah. Nabi Isa bakal turun lagi nggak? Kapan Nabi Isa turun? Hari ki? Berantem sama siapa? Avenger. Avenger. Bukan. Berantem sama Dajjal. Kalah apa menang? Alhamdulillah. Dajjal apa Jutma'jud apa siapa? Kalah apa menang dia? Nah, yang berantem sama itu siapa lagi? Imam Mahdi. Intinya beliau turun lalu kemudian menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang menganggapnya dia adalah anak Tuhan. Beliau proklamirkan bahwa Nabi Isa adalah nabi dan utusan Allah, serta pada saat itu tidak membawa syariat baru. Beliau hidup dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya dan pada hari Asyura, ingat nih, ibu-ibu pernah dengar bubur Asyura nggak? Bubur surah nggak ya? Orang sini nggak ya? Kalau orang-orang Jawa setiap 10 Asyura dia makan bubur, dia bikin bubur Asyura namanya, atau bubur surah. Nah ternyata itu bukan kagak ada yang namanya sejarahnya, bukan, ada sebabnya. Bu, di tanggal 10 Asyura juga Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dari banjir. Dari mana ya? Dari banjir. Nabi Nuh punya anak nggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Kan'an. Anak durhaka apa anak soleh? Anak durhaka apa anak soleh? Maksudnya dari kisah Nabi Nuh nih masalah anak, jangan heran bu. Kalau ada anak kiai, nauzubillah min dzalik, ada anak ustadz bandel, tahu bandel? Nakal, tahu nakal? Bader, tahu bader?
kagak bisa dibilangin. Bukan bapaknya yang salah, bisa jadi bapaknya udah didik. Dasar aja yang namanya anak nggak benar. Jangan kata yang namanya anak ustadz, anak nabi pun ada yang nggak benar. Betul apa betul? Benar apa benar? Bo, istri nabi ada nggak yang kagak benar? Istri nabi yang kagak benar ada nggak? Istrinya nabi siapa? Nabi Nuh juga, Nabi Lut juga. Nabi Lut toh, Nabi Lut tuh kaumnya tuh kaum Citayam Fashion Week. Kaum Citayam Fashion Week, gerombolan LGBT. Makanya diberhentiin sekarang tuh Citayam Fashion Week. Orang Minang jangan ikut-ikutan. Ntar ada lagi Sawalunto Fashion Week. Ini mana nih daerah mana kalau nih? Solok Fashion Week, jangan ikut-ikutan. Ya. Tetap kepada ajaran agama Jadi ada istri Nabi yang kagak Yang salah siapa? Assalamualaikum. Yang salah siapa? Ya dia sendiri. Bukan Nabi. Karena Nabi sudah mengajarkan kepada kebenaran. Alhamdulillah. Lanjut apa udah? Nabi Nuh selamat, Pak. Pada saat Nabi Nuh selamat, ditanya sama orang-orang, ada sisa bekal makanan apa enggak? Gitu, sisa bekal makan. Ada. Ya udah, bikin. Akhirnya dimasak tuh. Habis dimasak, masakannya dijadiin bubur. Bubur tersebut akhirnya dibagiin ame semua yang ada di kapal, disedekahkan. Maka dari situlah yang namanya orang-orang Jawa bikin tuh bubur satu surok, bubur surok namanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Dan juga yang namanya bubur surok tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya pengejawen tahan. Maksudnya pengejawen tahan apaan tuh ya? Penggambaran bahwa luluh lantahnya, hancurnya pasukan Fir'aun dan bala tentara. Karena di tanggal yang sama 10 Muharram Fir'aun dihancurkan sama Allah beserta bala tentaranya, dan Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salatu. Makanya Nabi dulu, Pak Awali, pernah dengar nggak hadisnya? Kan kita puasa nih tanggal berapa? Ntar disunahkan puasa tanggal 9 sampai tanggal 10 Muharram. Kalau 9-nya kelewatan, 10 sama 11. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi waktu itu pernah ketemu orang Yahudi. Terus Yahudi lagi tanggal 10 puasa. Ini Yahudi dulu nih. Bener, dia puasa sama kayak kita. Terus ditanya sama Rasulullah, ente puasa hari ini dalam rangka apa? Kok tanggal 10 Muharram puasa? Terus kemudian dijawab, ya Muhammad, kami puasa tanggal segini untuk mensyukuri daripada selamatnya Nabi Musa alaihi salatu dari mana? Kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, ane lebih berhak bersyukur, aku lebih berhak berterima kasih kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi puasa tanggal 10 Muharram. Untuk membedakan, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita tanggal 9 juga kita puasa. Maka jadilah tanggal 9 ame 10. Kalau 9-nya kelewatan, 10-nya kita puasa,
tambahin tanggal 11-nya. Untuk apa? Tanda dan identitas kita sebagai umat Islam berbeda sama orang Yahudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, Pak, pertanyaannya, ngikutin orang kafir boleh nggak? Assalamualaikum. Ngikutin orang kafir boleh nggak? Halo, ada orang di sini? Ngikutin orang kafir boleh nggak? Secara umum kagak boleh. Dan itu yang mengakibatkan rusaknya agama kita. Makanya ada kalimat man tasyabbaha biqaumin, kata Nabi, siapa orang yang menyamai suatu kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum di dalamnya. Artinya sama aja dia. Ikutin orang kafir ya udah kayak begitu. Tapi kalau buat kebaikan dan selama tidak melanggar syariat, maka tidak apa-apa. Contohnya Nabi niru kayak tadi, kan Yahudi yang puasa. Assalamualaikum. Nabi ngikutin nggak? Nabi ngikutin nggak? Ngikutin, tapi tidak Nabi Muhammad SAW merusak akidahnya, merusak daripada ajaran syariat yang diturunkan kepadanya. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Yang kagak boleh umat Islam, mohon maaf, orang Minang, ada tetangga Kristen tanggal 25 Desember Natalan. Woi, kita yang Islam ikut-ikutan, yuk Natal bareng yuk, gitu. Ustaz mau tanya, haram apa kagak? Kurang keras, haram apa kagak? Ikut Natalan bareng ngerusak iman apa enggak? Ngerusak akidah apa enggak? Bahkan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal kira-kira bisa ngerusak akidah apa enggak? Tuh. Walaupun ada yang membolehkan, oke. Tetapi bagi orang yang mau menjaga daripada akidah dan keimanan, jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah. Akidah dari sisi mana, Ustadz? Ustadz mau tanya. Assalamualaikum. Selamat Natal atau Hari Raya Natal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hari lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Coba cari baca. Cari di Kamus Besar Bahasa Indo arti daripada Hari Raya Natal. Di situ disebutkan adalah merupakan hari lahirnya Yesus Kristus sebagai anak. Berarti Ustadz mau tanya, itu sama agama kita beda nggak? Saya mau tanya, Yesus itu bagi agama kita siapa ya? Isa. Isa sebagai anak Tuhan apa nabi? Nabi apa anak Tuhan? Utusan Allah apa anak Tuhan? Jelas. Ibu sama bapak bilang begini, Pak, itu kan toleransi, sekedar kita menghormati. Coba pakai akal kita. Coba deh, maaf nih ya. Selamat Hari Raya Natal, maka sama dengan berarti selamat hari lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Betul kagak? Assalamualaikum. Begitu apa enggak kira-kira jadinya itu? Kalau begitu kita membenarkan nggak namanya? Kalau kita ngasih selamat sama orang, biasanya kalau kita ngasih selamat berarti kita ikut bahagia nggak? Ikut bahagia nggak? Ikut mengakui nggak? Nah ini yang dikhawatirkan, makanya banyak dari ulama, termasuk Buya Hamka, termasuk Buya ulama dari Minang, ulama istiqomah, yang dia rela melepaskan jabatan daripada harus kemudian
melakukan sesuatu yang haram, lebih baik dia dipecat dari MUI. Wah, kalau dia disuruh memfatwakan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Maka orang Minang, orang yang kuat agamanya, ulamanya di sini luar biasa. Ibu bapak nih, cuman kadang-kadang orang Minangnya juga sendiri kagak ngerti kawan. Saya punya sanad keilmuan, tahu sanad nggak? Apa sanad saya? Hah? Garis keilmuan saya. Nih bodoh-bodoh begini nih. Saya bodoh nih. Tapi saya punya guru. Nama guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhammad Zakwan bin Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim, bapaknya telah langsung. Ad-Dari. Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim punya guru, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Assalamualaikum. Siapa namanya? Berarti kalau Al-Fadani itu maksudnya apa? Nisbat kemana tuh? Ke Padang, Padang Minang bukan? Syekh Yasin Al-Fadani punya murid bukan hanya saja di Indonesia, tapi di seluruh negeri. Ahlil hadis. Beliau itu tinggal di Mekah, asal orang tuanya dari Padang. Beliau mempunyai yang namanya hafalan hadis luar biasa, sehingga beliau sampai ke derajat ulama-ulama yang ada dan setara di kota Mekah. Dari situ lanjut sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Apa yang Ustadz jelasin kira-kira jelas apa enggak? Paham apa enggak? Udah ngerti apa belum? Berarti kalau udah ngerti, udah paham, udah jelas, ceramahnya cukup ampe di sini aja. Udah jelas belum? Bohong kau. Tadi kau katakan sudah, kini kau bilang tidak. Wah. Dah, Ustadz kagak mau panjang lebar. Di sini udah disediain dari panas sampai anget sampai dingin. Maka sebelum ini dingin, kita minum dulu. Boleh nggak? Boleh nggak? Teh telur, ya kan? Ciri khas Minang. Ini sih dikit. Saya punya jamaah di Jakarta, orang Minang, sama. Kalau nggak salah dia di daerah mana, Bukit Tinggi kalau nggak salah. Kalau saya ngajar, dia yang membuatin teh. Bukan segini gelasnya. Bener. Mabok saya tuh dibikin apa nih? Banyak amat Pak Yos, namanya Pak Yos. Orang Padang. Nih antara irit apa gimana nggak tahu nih panitia nih ngasih segini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ajib. Yang paling jelek kalau habis minum begini nggak dikasih tisu, beleleran nih kemana-mana nih. Bener apa enggak? Apa ya panitia dah? Lupa sama tisu nih. Nggak apa-apa ya udah. Nah, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bisa Ustadz sampein, ya. Tapi sebelumnya Ustadz tutup, Ustadz mau ngajak bapak-bapak, ibu-ibu buat sedekah, kira-kira mau apa enggak ya? Buat apa Ustadz? Bapak Ibu, Ustadz lagi diriin pondok pesantren. Ini ngomong bener nih, bukan ngomong bercanda, bukan ngomong nipu-nipu, bukan ngomong apa namanya modus, enggak. Nauzubillah min dzalik. Ustadz lagi bangun pondok pesantren. Sekarang juga lagi mager di Lebak, Banten sana. Nah, butuh dana, butuh uang. Saya
pergi safari dakwah ini sama Ustadz Yoga dan juga tim, salah satunya adalah untuk menggalang dana serta mengajak sedekah jamaah yang ada di safari dakwah ini. Ada dua metode, dan saya sebelumnya minta maaf, minta redo kepada jamaah yang ada di sini yang sekiranya tidak sesuai gitu loh, atau enggak suka dengan cara saya menggalang dana. Saya minta maaf, saya minta redo. Namanya saya bukan orang kampung sini, tapi kenapa inilah yang bisa saya lakuin, nyari dana kayak begini. Sebab saya minta-minta biar kata jadi Ustadz TV, minta ke pejabat, minta misalnya kemana, saya kagak mau. Takut saya, ngeri saya gitu. Kenapa? Karena memang nanti khawatir jadi fitnah gitu loh. Mending saya minta sama jamaah sama umat biar kecil-kecil, biar kate lama itu bangunan selesainya, tapi nggak ada beban, itu maksudnya. Betul apa betul? Kira-kira mau bantu apa enggak? Insya. Sekarang kita putar dulu. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada rezekinya silakan disediain, masukin ke dalam apa namanya tuh, kotak apa surfak lah inilah. Kalau yang tadi kan buat masjid lah ya tuh ya. Nah ini khusus buat kita ini, buat tim. Nah kalau yang ini nih bapak ibu muter ini untuk akomodasi kami ya, untuk akomodasi kami, mobil kami, terus kemudian juga penginapan kami dan lain sebagainya. Saya minta rebo itu ngambilnya dari situ gitu, biar halal, biar enak gitu ya. Ya sambil selawat. Orang sini demen selawatan nggak? Suka nggak? Sallallahu ala Muhammad. Hafal nggak? Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam